Ready, 4, 3, 2, 1, open the book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang melanda di bumi pertiwi kita ini. Untuk minggu pertemuan kali ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 pertemuan kedua, melanjutkan materi yang kemarin tentang pengertian Al-Quran atau definisi Al-Quran juga hadis. Sekarang kita memasuki pada bagian kelima, yaitu keistimewaan Al-Quran. Apa aja sih keistimewaan Al-Quran? Di sini dirangkum ada 4 macam. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi, kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya ada Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain mushaf lain, dijadikan satu menjadi Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi istimewa. Kemudian keistimewaan yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup. Jadi ini bisa dimaknani sebagaimana kalian beli HP. Kalau baru di situ ada dusbooknya. Kemudian di dalam dusbooknya selain ada HP ada yang namanya buku pedoman atau buku petunjuk penggunaan. Nah, kali ini kita kaitkan dengan manusia. Manusia dilahirkan di muka bumi ini dengan atau harus mengikuti pedoman hidupnya, yaitu apa? Al-Quran. Manusia bisa menjadi baik atau manusia yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mereka yang berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis di sini. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada ilmu-ilmu lain selain Al-Quran atau ada ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini, itu bersumber dari Al-Quran. Sehingga seluruh fenomena yang terjadi alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Artinya, setiap yang terjadi sesuatu, ini nomor 3, setiap yang terjadi di muka bumi ini, entah yang sudah atau yang belum, tercatat dalam Al-Quran. Allah sudah mengkonsepnya sebaik-baiknya konsep dari awal penciptaan muka bumi beserta seisinya termasuk manusia. Itu sudah tercatat semua di Lauhil Mahfudnya Allah, juga di Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran sangat cocok disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan dari segi ilmu apapun. Itu. Kemudian yang keempat di sini, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan suatu gaya bahasa yang istimewa. Dengan menggunakan apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini bahasa yang istimewa. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa Arab, arti dari satu kata ke kata yang lain itu semua mengandung pentafsiran yang khusus, sehingga Al-Quran ini menjadi istimewa. Berbeda harokat atau berbeda membacanya pun akan merubah arti, sehingga menggunakan bahasa Arab ini suatu bahasa atau suatu yang istimewa. Ditambah lagi, menggunakan bahasa Arab
menjadi tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, juga untuk membacanya. Tidak merasakan suatu kebosanan walaupun dibaca berulang-ulang kali. Berbeda ketika kita membaca novel atau kita membaca koran, surat kabar. Kalau 1-2 kali kita sudah dibaca, selesai, maka sukar untuk mengulangnya lagi. Tetapi kalau ini tidak akan merasakan suatu kebosanan, karena termasuk hal tersebut keistimewaan Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, hadis warisan Rasulullah SAW. Nah, hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Pertama adalah Al-Quran, kedua baru hadis. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini, karena hadis adalah sesuatu yang keluar atau yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun nanti saat perjalanan hadis ini ada beberapa ketentuan. Ada contoh, pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan tercampur dengan ayat Al-Quran. Tetapi semuanya ini menjadi hilang kekhawatirannya. Karena apa? Karena yang membawa hadis, para sahabat, tabi'in sampai ke kiai, ustadz, itu menyesuaikan dengan siapa orang yang membawanya. Istilah kalau di hadis itu ada sanad-sanadnya, perawi-perawinya jelas. Itu seperti itu. Nah, pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis. Meskipun beberapa ulama membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad. Adapun sunnah adalah amalan-amalannya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Nah, kebiasaan hidup di masa Nabi, hadis dibedakan menjadi ada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis qauli. Qauli itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia adalah ucapan atau perkataan. Yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi dalam berbagai bidang. Ini berbicaranya Nabi ya. Jadi sesuatu yang melekat pada Nabi ini menjadi hadis. Jangankan berbicaranya, takrirnya nanti kita jelaskan. Takrirnya, diamnya Rasul pun menjadi sebuah hadis. Nah, yang kedua ada hadis fi'li. Fi'li itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya atau artinya adalah perbuatan. Perbuatan Kanjeng Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Kanjeng Nabi pernah seperti ini, Kanjeng Nabi pernah seperti itu. Nah, itu termasuk hadis dan itu pun termasuk sunnah. Kemudian yang ketiga adalah hadis takriri. Keadaan Nabi Muhammad yang mendiamkan, tidak berkomentar, nggak ngomong, nggak apa, dan tidak menyanggah, tidak melarang juga, serta tidak menyetujui juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Tetapi itu menjadi sebuah hadis, sunnah. Artinya Rasulullah diam itu berarti menyetujui, walaupun tidak secara terang-terangan menyetujuinya, karena itu disebut takrir. Untuk contoh, Bapak berikan satu contoh. Hadis takrir itu contoh, kalau kita dalam sholat maghrib contoh, rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah membaca kulhu atau Al-Ikhlas. Kemudian setelah di rakaat pertama baca kulhu, di rakaat kedua pun membaca kulhu lagi. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melihat ada orang seperti itu. Oleh karena itu, maka hal tersebut diperbolehkan oleh Nabi.
Artinya Nabi tidak menyangka juga tidak menyetujui, maksudnya tidak melakukan maksudnya, tetapi dibolehkan. Itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama di sini ada bagan, bisa kalian lihat semua, fungsi Al-Qur'an secara umum. Jadi Al-Qur'an itu fungsinya untuk apa aja? Nah, ini ada 4. Pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, tidak ada selain Al-Qur'an. Kemudian nanti hadis. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui akal. Ini bisa disebut dengan kepercayaan atau iman. Kemudian petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Tadi pedoman hidup ya. Kemudian yang terakhir, sebagai pengontrol dan pengkoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Ini bisa bermakna ada cerita zaman-zaman sebelumnya yang diriwayatkan langsung di alam Al-Qur'an. Ini bisa kalian catat bagannya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, tadi kan fungsi Al-Qur'an secara umum. Sekarang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, fungsinya mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an sudah ada nih perintah A semisal. Di hadis ada lagi. Nah, maka hadis ini untuk mengukuhkan atau menguatkan yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Kemudian fungsi hadis lagi ada merinci ayat Al-Qur'an yang global. Maksudnya kalimat Al-Qur'an yang mujmal, yang global, yang perlu pentafsiran atau yang perlu penjelasan, maka hadislah yang menjelaskannya. Nah, kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Qur'an. Ini barangkali ada yang di Al-Qur'an tidak ada, maksudnya di Al-Qur'an tidak ada, maka akan ada pada hadis. Hadis ini mewakili Al-Qur'an. Karena bagaimanapun hadis adalah yang keluar dari Rasulullah. Kemudian yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Qur'an. Artinya membatasi itu supaya tidak berlebihan. Juga nantinya akan dibahas tentang asbabun nuzul atau asbabul wurud, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an dan sebab-sebab turunnya hadis. Hadis nanti bisa membatasi keumuman ayat Al-Qur'an. Contoh, ini dalam hukum minum khamar. Dulu memang tidak langsung diharamkan atau tidak diperbolehkan. Di situ terdapat dalam kalimat jauhilah khamar ketika waktu sholat datang. Oh, berarti kalau waktu sholatnya sudah selesai atau belum, maksudnya waktu sholat, berarti boleh dong minum khamar. Memang dulu seperti itu, tetapi lambat laun ketika sudah bisa diredam oleh Rasulullah, sehingga orang-orang yang terbiasa minum khamar itu sebagian besar menghilang atau sudah meninggalkannya, sehingga hukum minum khamar itu secara langsung diharamkan. Itu seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya. Ini nanti termasuknya pada asbabun nuzul, sebab-sebab turun atau cerita-ceritanya bagaimana, sebab-sebab atau bahasa lain adalah sejarahnya. Itu seperti itu. Mungkin itu saja pelajaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga belajarmu menyenangkan. Jangan lupa makan, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.